Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang Ma'rifatullah dari dosen pengampu Bapak Dr. Budi Jatmiko MSI sebagai syarat untuk evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Hilmi Arkan dari kelas D3 Akuntansi dengan NPM 10221134. Dalam materi Ma'rifatullah ini saya akan membahas 4 bab. Yang pertama, ahamiyatu Ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Yang kedua, at-thariq ila Ma'rifatullah atau cara mengenal Allah. Yang ketiga, al-mawani fi Ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Yang keempat, al-adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab yang pertama ada Ma'rifatullah, ahamiyatu Ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Muqaddimah. Ma'rifah berasal dari kata arafa, ya'rifu, ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, Ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Urgensi mengenal Allah Ta'ala dibagi menjadi 3. Yang pertama, karena al-maudu atau pembahasan tentang Allah Ta'ala adalah al-maudu, pembahasan yang paling agung. Yang kedua, pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung kuwatut dalil atau dalil yang kuat. Yang ketiga, karena Ma'rifatullah, mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala akan menumbuhkan at-simar atau pengaruh di dalam jiwa, yakni raf'ul imani wa taqwa atau meningkatkan iman dan takwa. Bab kedua tentang Ma'rifatullah, at-thariq ila Ma'rifatullah atau cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan menuju pengenalan Allah Subhanahu wa ta'ala ada 3. Yang pertama, ayat-ayat. Yang kedua, metode Islam. Yang ketiga, metode selain Islam. Ayat-ayat yang menerangkan at-thariq ila Ma'rifatullah. Yang pertama, ayat qauliyah. Ayat qauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat ini menyentuh berbagai aspek termasuk tentang cara mengenal Allah. Yang kedua, ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat ini adalah dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa, dan sebagainya yang ada di alam ini. Oleh karena alam ini hanya mampu dilaksanakan oleh Allah dengan segala sistem dan peraturannya yang unik, maka ia menjadi tanda kehebatan dan keagungan penciptanya. Metode Islam dalam at-thariq ila Ma'rifatullah ada 3. Yang pertama, dengan nakli dan akal. Islam menghargai nilai akal yang dimiliki manusia, karena dengan saran akal ini manusia mampu berpikir dan memilih antara yang baik atau salah. Yang kedua, membenarkan atau tasdik, hasil dari berpikir dan meneliti menurut pedoman-pedoman yang sewajarnya akan mencetus rasa kebenaran, kehebatan, dan keagungan Allah. Yang ketiga, menghasilkan iman. Metode pengenalan kepada Allah yang dibawa oleh Islam ini cukup efektif secara berurutan sehingga akhirnya menghasilkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ketiga, Ma'rifatullah al-mawani fi Ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Sifat-sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah. Secara teori, sifat-sifat yang menghambat pengenalan Allah ada 2. Yang pertama, sifat maradus syahwat atau penyakit syahwat, terdiri dari kefasikan, kesombongan, kezaliman, kedutaan, dan banyak melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua, sifat maradus asyubah, terdiri dari al-jahlu atau kebohongan, al-irtiyab atau keraguan-raguan, al-inhiraf atau penyimpanan, al-haflah atau kelalaian. Bab yang keempat ada Ma'rifatullah, al-adilah a'la wujudillah atau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalil eksistensi Allah terdiri dari 5, yaitu
Yang pertama, ad-dalilul fitri. Fitrah artinya al-hilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ad-dalilul hissi atau dalil-dalil yang dapat diindera. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai oleh manusia. Yang ketiga, ad-dalilul aqli, dalil akal. Kita menggunakan akal kita untuk memperhatikan fenomena alam semesta ini. Yang keempat, ad-dalilul tarikhi atau dalil sejarah. Allah Subhanahu wa taala telah diberitakan di masa sepanjang sejarah manusia, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, dalilul wahyu, yaitu dalil wahyu. Sekian materi dari saya mengenai ma'rifatullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.